ya bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa yang budiman. Saya Hidayat Wardi dan tim akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam segmen Ngobrol Santai bareng Ketua DPR. Nah, sebelum kita masuk dalam segmen kita, kebetulan ini mungkin bisa disampaikan ke seluruh masyarakat Wajo tentang peringatan Hari Jadi Wajo. Terima kasih Adinda. Saya diberi kesempatan untuk live streaming. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sempat melihat tayangan ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Hari Jadi Wajo ke-621. Hari Jadi Wajo ke-621. Semoga Wajo kedepannya lebih maju dan sejahtera atas kepemimpinan Dua Amran sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Itulah harapan saya sebagai pimpinan DPR. Saya sangat mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Wajo untuk lebih bekerja dengan giat, bersungguh-sungguh untuk memajukan daerah Wajo untuk lebih sejahtera. Ya, pemirsa yang budiman, itulah tadi ucapan selamat Hari Jadi yang disampaikan oleh Ketua DPR. Dan itu kita masuk ke kali ini kita selesai bareng DPR dan kita sangat tahu tentang DPR. Beliau adalah pengusaha sukses yang ada di Kabupaten Wajo dan sudah 3 periode di Kabupaten Wajo, dan alhamdulillah beliau dari Partai Amanat Nasional. Dan untuk selengkapnya kita akan bertanya langsung kepada beliau. Tadi pun kira-kira yang ingin ditahu pemirsa terlebih dahulu, kita lahir dan besar di mana pun tadi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengungkapkan saya lahir di Wajo, di Sengkang. Saya lahir di Sengkang tanggal 6 September 1970 di Jalan Sulawesi. Dan saya sekolah TK di Sekolah TK Bayangkari Kongres 1842 Wajo pada tahun 1976, dan masuk sekolah tahun 1978, selesai tahun 83. Tamat sekolah menengah pertama, saya ulangi dulu ya. Tamat. Mulai dari pendidikan taman kanak-kanak, saya tamat di
TK Bayangkari Kompres 1842 Wajo 97 anak, tamat sekolah dasar Negeri 14 Sengkan 1983, tamat sekolah menengah umum pertama Negeri 1 Sengkan tahun 1986, dan tamat menduduki sekolah SMA Negeri 1 Sengkan sampai kelas 2, dan saya tak di SMA PGRI Balangbodo Makassar tahun 1989. Setelah itu saya melanjutkan kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 1990 sampai tahun 1996. Setelah itu saya ke Amerika. Kebetulan saat itu ada teman saya bertugas di kedutaan Amerika mengajak saya ke sana, dan akhirnya saya berangkat ke sana menggunakan yang kebetulan pada itu Muhammad Sidahi yang wajib dia membagikan masuk Amerika satu, saya itu garasi setelah kembali di Indonesia, saya akhirnya dinikahkan oleh orang tua, ya, dan mungkin selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa orang tua saya seorang pegawai negeri, masa jabatan terakhirnya adalah seorang kepala BKKBN Wajo, mulai dari pertama dibukanya BKKBN yang namanya Koordinasi Bencana Nasional, beliau yang memimpin. Tetapi sebelumnya beliau adalah pegawai di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Beliau pernah jadi kepala bagian pemerintahan desa, kepala Satpol PP, pernah juga jadi anggota DPR. Pada saat jadi anggota DPR, beliau dipercaya menjadi kepala BKKBN. Akhirnya beliau hanya menjalani jabatannya selama 3 tahun. Jadi pada tahun 1980 beliau diangkat menjadi kepala BKKBN sampai kurang lebih 14 tahun memegang jabatan tersebut sampai beliau pensiun di situ. Apakah disebut? Nah, pemirsa, itulah tadi beberapa riwayat pendidikan yang diberikan oleh Ketua DPR, dan juga ternyata yang Anda beli birokrat juga, tapi beda dengan anaknya karena beliau ini lebih cenderung ke pengusaha. Nah, sebagai pengusaha pun ini kan, kalau pengusaha lebih menjanjikan begitu masa depan daripada menjadi wakil rakyat. Kira-kira apa sih hal yang mendasar yang mendorong kita sehingga mau mengabdikan diri kepada masyarakat Wajo melalui DPR? Terima kasih. Saya adalah ingin membantu masyarakat secara langsung, dan memang kebetulan hobi saya atau memang saya punya jiwa saya memang ada di pemerintahan dan juga sebagai politisi, karena kebetulan orang tua saya memang latar belakangnya pemerintahan dan juga politisi, pernah duduk di DPR.
saya saya sebagai yang saya usaha saya dipimpin oleh kakak dari istri saya. Iya, ini pun kita sudah 3 periode di DPR dan alhamdulillah sebagai pucuk pimpinan di DPR tentunya selama 3 periode ada duka yang perlu kita sampaikan ke pemirsa bahwa inilah sebenarnya suka duka kita saat mewakafkan diri sebagai anggota DPR. Suka dukanya itu pada saat orang-orang yang kita wakili mendapatkan suatu musibah, disitulah dukanya. Dan sukanya itu setelah mereka kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya, apapun masalahnya kami bantu, perjuangkan, selesaikan, fasilitas. Itulah kepuasan kami sebagai wakil rakyat. Termasuk mungkin menyampaikan aspirasinya ke kami menyangkut masalah pembangunan ataukah bantuan-bantuan yang bersifat langsung menyentuh kepada masyarakat. Nah, itulah kepuasan yang kami dapatkan setelah semua terrealisasi. Itulah tadi suka duka yang disampaikan oleh Ketua DPR selama 3 periode menjadi anggota DPR dan berhasil menjadi Ketua DPR. Dan tentunya ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik laki-laki sukses ada wanita hebat di belakangnya. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa bahwa siapa sih sosok istri yang mendampingi selama ini? Nama istri saya adalah Haja Mispardiati, putri dari Haji Demangkau. Maksud saya seorang pengusaha dan putrinya juga cenderung ke jiwanya di pengusaha, jiwa pedagang. Tetapi alhamdulillah selama saya terjun di dunia politik, istri saya termasuk kakak ipar saya, mertua saya semua mendukung, sangat mendukung. Ya itulah rasa saya kepada keluarga dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga telah mendukung saya selama ini. Ya, ternyata keluarga besar sangat mendukung ketika beliau terjun di dunia politik daripada melanjutkan usaha, karena ini merupakan masyarakat. Nah, berhubung pun karena sudah 14 hari ini adanya seruan pemerintah untuk kita tetap jaga diri, jaga orang lain untuk tetap di rumah mengenai COVID-19 yang menurut para kalangan masyarakat ini wabah yang sangat mematikan. Nah, menurut kita sebenarnya menyikapi tentang COVID-19 ini apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada pesan moral yang ingin kita sampaikan ke seluruh masyarakat Wajo, bisa disampaikan. Terima kasih, Adinda. Jadi pesan moralnya saya akan sampaikan kepada masyarakat bahwa pertama, marilah kita bersama-sama berdoa dan bersabar menghadapi wabah ini. Karena wabah ini tidak terjadi. Masker atau kaos tangan pada saat ada kegiatan, dan sangat perlu diperhatikan adalah physical distance, adalah bagaimana menjaga jarak dari orang per orang supaya kita bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Karena memang wabah ini termasuk wabah luar biasa, karena sempat mengguncangkan dunia. Hampir seluruh lapisan belahan dunia terdampak dengan virus corona. Sekarang ini pun khususnya di sosial media, di Facebook itu hampir setiap detik, setiap menit orang bicara tentang COVID-19. Dan bahkan masyarakat kita tidak hati-hati mendesak pemerintah untuk melakukan lockdown. Kira-kira menurut kita lockdown ini apakah sebuah solusi ataukah sebenarnya ada alternatif lain? Bagaimana kita memutus mata rantai COVID-19 ini? Kalau menurut saya, kita mungkin
mungkin kalau lockdown, total lockdown itu mungkin tidak pas untuk kita karena kapan kita lockdown total otomatis roda perekonomian akan terhenti. Nah, di lain sisi masyarakat kita ini masyarakat masih sementara masih di bawah. Jadi kalau mereka tidak melakukan suatu upaya bisnis atau olahraga, mereka tidak bisa menghidupi. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kita mengikuti saja instruksi dari pemerintah pusat. Nah, saya rasa itu sudah cukup. Pemirsa yang beriman, tentunya yang teman-teman selalu bertanya di media sosial, di Facebook, warganet harus memahami bahwa menurut ketua kita sepakat untuk tetap menjaga diri kita. Lockdown bukanlah solusi, tapi kita harus tetap mentaati instruksi dari pemerintah pusat. Nah, selanjutnya tentunya Abe pun untuk selanjutnya bagaimana kira-kira menurut DPR lihat kebijakan pemerintah daerah yang sudah tentunya atau kapan dari DPR berupa anggaran tentang pengadaan APD atau seperti apa? Menurut saya Adinda, ini langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah, oleh Pak Bupati beserta bawahannya, hanya memang awalnya kita dibatasi oleh anggaran. Dan alhamdulillah sekarang ini telah pemerintah daerah telah menyampaikan persuratan anggaran Bank DPR, dan alhamdulillah kami juga mengenai penggunaannya tetap secara teknis pemerintah daerah yang menggunakan. ya, pemirsa, DPR sudah menyatakan bahwa mendukung penuh pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 dan mensupport dari segi anggaran, dan itu sudah dibahas di Banggar. Dan tentunya sangat besar harapan kita, baik itu dari pimpinan DPR, untuk kita tetap di rumah, jaga diri, jaga orang lain, dan tetap waspada terhadap wabah virus COVID-19. Dan untuk kesempatan pada siang hari ini tentunya saya Irianto Ardi dan kru pamit undur diri. Pesan kami pada kesempatan siang hari ini, tetap di rumah, jauhi kerumunan, dan jangan lupa menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Salam hangat selalu dari kita, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya.